Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Hidup sebagai perintis. What? Perlu hujatan buat naikin engagement, karena kan itu kan mereka juga komen kan, naik juga engagement kita, nggak apa-apa. Ramai dihujat netizen. Bocah YouTuber bernama Ryu Kintaro menimbulkan perdebatan dan pro kontra di media sosial. Gara-gara kontennya yang menyebut kalau di hidup ini lebih enak jadi perintis daripada pewaris. Dirinya sendiri juga mengaku sebagai perintis dari usaha jamu. Usut punya usut, Ryu Kintaro adalah anak orang kaya yang ayahnya merupakan pengusaha besar bernama Christopher Sebastian. Tapi, bagaimana fakta sebenarnya? Apakah Ryu Kintaro itu memang benar-benar membangun usaha dari nol layaknya perintis? Atau justru hanya mengaku-ngaku saja biar viral? Ryu Kintaro, nama bocah yang mungkin baru didengar bagi sebagian orang, tapi sekarang jadi sorotan para netizen di media sosial. Saat ini, Ryu masih berumur 10 tahun. Tapi, sudah mendapat banyak hujatan dari netizen perihal pernyataannya sendiri di media sosial. Ryu mengaku dirinya adalah seorang perintis dan mengatakan kalau di hidup ini lebih enak jadi perintis daripada pewaris. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang nggak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi nggak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Pernyataan itu langsung meledak. Video itu diputar ulang ribuan kali di semua media sosial. Tapi alih-alih dipuji, Ryu justru diserang habis-habisan. Netizen menyebut Ryu tak tahu realita. Kata perintis dianggap terlalu besar untuk sosok yang sudah dimodali orang tua, diawasi kamera sejak kecil, dan diberikan panggung sejak balita. Bahkan, tak sedikit selebgram, selebtok, atau influencer lain yang tidak setuju dengan pernyataan dari Ryu Kintaro itu. Gak ada yang salah jadi motivator. Yang jadi masalah itu bocil ini dengan pengalaman hidupnya yang masih minim, asal bicara mengenai perintis tanpa melihat fakta di lapangan. Jadi dia hanya tahu teori aja. Fakta di lapangan jadi perintis itu gak ada asik-asiknya. Gak ada modal, takut gagal, banyak hutang, kena tipu orang, harus siap sakit hati, dihina, dicaci, ngorbanin uang, waktu, tenaga, pikiran, air mata. Terus letak seru dan asiknya di mana, Cil? Ya lu ngerasa asik karena ngerintisnya pakai duit orang tua lu yang kaya raya itu. Kalau gagal, tinggal minta lagi. Beda sama kita yang ngerintisnya bener-bener dari nol. Kalau gagal, pasti dikejar-kejar pinjol, rentenir, debt collector. Udahlah, manusia tidak akan pernah bisa saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Namun, ada juga yang membela. Mereka menyebut Ryu sebagai anak yang pintar, produktif, dan sudah mulai berusaha mandiri di usia muda.
Tapi, Ryu tampaknya anti baper dan anti down sama hujatan netizen. Karena dalam sebuah podcast, Ryu justru menganggap hujatan dari netizen itu penting untuk engagement media sosialnya. Ngehujat ya, nggak apa-apa, itu cuekin aja selama tidak merugikan orang lain. Dan ya kita juga nggak ada dapat efek buruknya sampai misalnya sampai dipukul atau apa, enggak kan, itu kan cuma kata-kata aja, nggak apa-apa. Oke. Selama posting masih gratis, coba terus aja, jangan pernah takut. Memang kadang-kadang kamu mungkin sangat orang yang sangat pede, secure. Jadi kamu kena hujatan kamu nggak pernah baca atau kamu Pernah, sering. terus kamu oke aja begitu, nggak merasa ada down atau sedih? Ya nggak pernah sih, karena ya kadang kita juga perlu hujatan buat naikin engagement. Karena kan itu kan mereka juga komen kan, naik juga engagement kita, nggak apa-apa. Asal mereka nggak ngerugin orang lain dan ya cuma kata-kata doang, nggak apa-apa lah ya. Oke. Ada banyak yang hujat tuh, ada beberapa lah haters nggak apa-apa, cuekin aja. Kok bisa kamu begitu tenang sekali ya? Ya kan secara tidak langsung aku bikin mereka seneng kan, mereka kan seneng kan ngata-ngatain aku, ya berarti aku bikin mereka seneng. Oke. Terus orang tua kamu pernah nggak sih mencoba filter lah, jangan sampai kamu kenanya yang sampai parah bang komentar dan sebagainya, ada nggak? Mereka juga baca pasti kan komentar-komentar tersebut, orang tua kamu? Baca, tapi kalau ada yang bener-bener parah banget ya sampai toksiknya itu, ya itu paling di hide lah komennya. Oke. Kalau yang parah banget. Usut punya usut, Ryu sebenarnya adalah putra dari Christopher Sebastian, pengusaha otomotif besar pemilik Mako Group. Dari kecil, Ryu sudah dikenalkan dunia bisnis. Punya brand sendiri bernama Cap Nyonya Kaya yang menjual jamu modern dan aktif sebagai konten kreator di TikTok, Instagram, hingga YouTube. Waktu umur 7 tahun tuh, itu bisnis ayam goreng crispy gerobakan. Ayam goreng crispy gerobakan. Iya, itu kado ulang tahun. Oh, itu apa, brand orang? Abis itu ambil franchise-nya atau memang dibuat sendiri? Franchise. Oh, franchise. Jadi apa perasaan kamu ketika dikasih kado itu? Kaget, bingung, seneng. Kaget, bingung, seneng. Kaget karena dikasih kado. Bingung, ini mau diapain ya? Gitu ya? Enggak, kayak, kok kadonya bisa bisnis ya? Terus seneng juga? Seneng. Terus kamu jualan nggak? 3 hari doang. 3 hari doang? Iya, gara-gara kan aku masih kecil ya, umur 7 tahun ya. Iya. Jadi aku masih sibuk main dan sekolah. Oke, terus bisnisnya diapain? Tutup. Tapi nggak 3 hari dong? Masa 3 hari langsung tutup? Iya. Serius? Kebetulan iya. Oke. Kira-kira nggak dijagain selama beberapa lama, kira udahlah tutup aja. Oh gitu. Ini apa? Yang sekarang ini kafe jamu Cap Nyonya Kaya ini yang sekarang. Cafe Jamu Cap Nyonya Kaya. Iya. Oke, itu modal pakai duit sendiri. Itu modal pakai duit sendiri dari YouTube AdSense sama endorsement. Kan dikumpulin kan? Betul. Dikumpulin terus pas udah nyampe lumayan banyak itu dijadiin bisnis. Oke, dan sekarang omsetnya 1 miliar ya kalau nggak salah per bulan ya. Yang pernah di total semua yang aku dapetin sampai 1 miliar. Tapi itu aku sepede itu pakai uang aku buat bikin bisnis sendiri, karena kan aku udah 2 kali gagal pakai uangnya mama papa. Iya. Jadi aku pede pakai uang aku sendiri. Jadi kalau aku amit-amit gagal nggak ngecewain mama papa lagi. Oh, ya tapi kan masih belajar juga kan yang Iya, masih awal-awal. dibantuin mama papa juga. Iya kan? Awalnya aku buka bisnis Cap Nyonya Kaya ini karena Oke. waktu aku sakit kan aku kan dikonsumsi obat terus kan. Kamu minum obat mulu. Jadinya ada efek samping yang kurang bagus Oh, untuk gitu. tubuh. Jadinya mama papa coba kasih jamu dan itu sembuh. Oke. Nah tapi masalahnya jamu itu rasanya pahit, nggak enak. Jadinya aku bilang ada nggak sih jamu yang enak sehat tanpa rasa pahit. Dan jadilah jamu Cap Nyonya Kaya ini karena mama papa bilang ini peluangnya bagus kalau dijadiin. Dalam sebuah acara, Ryu pernah mengucapkan terima kasih dari hati untuk kedua orang tuanya. Terima kasih ya Ma, Pa, karena gak pernah lelah jagain Ryu, karena selalu kasih semangat dan dukungan buat Ryu. Ryu janji akan jadi anak yang baik dan bisa bikin Mama Papa bangga. Ia juga kerap tampil di acara selebritas, bahkan pernah diundang podcast motivasi dan parenting, membahas soal kerja keras, mimpi, dan mindset kaya. Tiap bulan? Pak, 150 jutaan deh kayaknya. 150 juta per bulan dari bisnis yang jamu ini. Kalau dari bisnis content creator kan berapa sebulannya? Sebulan ya content creator
Aku kurang tahu sih, karena kan AdSense gak pasti, tergantung konten aku ada yang Oke. booming gak, Tapi saya- endorse juga gak pasti. Tapi saya baca kadang 1 M per tahun ya. 1 M per tahun enggak, aku mau klarifikasi sekalian boleh Oh kan? iya boleh. Itu 1 M per tahun itu salah, maksudnya itu semua dari semua pendapatan yang aku dapat dari bisnis dan konten kreator itu 1 miliar. 1 miliar. Enggak, setiap tahun 1 miliar. Oh oke. Karena 2 Waktu- miliar ya. Hah? Karena 2 miliar gitu Enggak, ya. maksudnya Saya di canda-canda. umur 9 tahun kemarin tuh syukurnya bisa 1 miliar. Wow. Kalau pelajaran yang aku dapat yang paling penting itu adalah yang paling aku ingat juga sampai sekarang itu, ini kata-kata juga buat teman-teman yang mau mulai bisnis atau mau mulai konten. Kalau kita tuh jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi kita harus mulailah untuk menjadi sempurna. Ryu juga bercerita kalau dirinya memulai usaha di usia yang sangat muda karena agar di usia dewasa nanti sudah jadi pengusaha besar, bukan pengusaha cilik lagi. Sebenarnya ngebisnis dari sedini mungkin itu ya biar nanti pas aku udah gede jadi pebisnis yang besar. Jadi aku gak akan berhenti jadi pebisnis. Oh, jadi ini tahap kamu belajar sekalian ya? Iya, karena kan di entertainment tuh kita sebenarnya kayak hoki-hokian. Oke. Kita bisa nggak mempertahankan eksistensi kita. Kalau bisnis itu kan kita bisa bikin bisnis kita naik turun sendiri karena ya kalau entertainment itu kan pasti ada masa prime-nya. Iya. Yang paling gong adalah bahwa Ryu Kintaro sebagai bocah berumur 9 tahun malah dicari-cari orang untuk mendapat info loker atau pekerjaan. Justru orang-orang dewasa yang mencari dia. Fenomena ini memunculkan diskusi yang lebih dalam. Apakah privilege itu selalu buruk? Dan apakah seseorang bisa disebut perintis jika ia punya warisan besar di belakangnya? Ryu Kintaro telah memicu perdebatan yang bukan cuma soal viralitas, tapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi, dan ekspektasi terhadap anak-anak zaman sekarang. Apakah kita terlalu keras menghakimi, atau justru sedang meluruskan narasi sukses yang semu? Gimana pendapat kamu tentang Ryu Kintaro yang menilai bahwa di hidup ini lebih enak jadi perintis? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.